Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Kelin. Saya yang bertugas hari ini dengan Bapak siapa? Randy, Umurnya berapa? 23 tahun, Pekerjaannya apa? guru swasta, Alamat tempat tinggalnya di mana? Benjeruk, Apa Bapak sudah menikah atau belum? belum, Bapak hari ini datang dengan keluhan apa? udah bercak di tangan, Sudah sejak kapan? 2 hari yang lalu, Apakah sudah sering terjadi atau baru pertama? baru pertama, Apakah keluhannya timbul pada waktu tertentu? tidak, Rasanya seperti apa? Gatal, nyeri, panas? gatal dan nyeri, Awalnya kenapa bisa ada bercak tangannya? habis cucian, Lalu setelah bercak dia berkembang menjadi apa? bentol-bentol, Selain di tangan, apa ada tempat lain lagi? tidak ada, Gatalnya ini kalau kena keringat dia makin bertambah apa tidak? iya, Bertambah ya. iya, Gatalnya terus menerus atau tidak? terus menerus, Kalau stres, kena panas atau berkeringat apakah semakin parah? iya, hanya karena kalau kena panas sama keringat, Apakah ada waktu tertentu seperti malam hari, siang hari, pagi hari? iya, malam hari, Apakah lesinya bersisik? tidak, Apa ada bercak warna putih? tidak ada, Tidak ada ya. Apa sudah pernah diobati? sudah, Beli obatnya di mana? di warung, Setelah menggunakan obat apakah ada perubahan? tidak ada, Selain bercak, apa ada gejala lain seperti demam, lemas, penurunan berat badan? tidak ada, Tidak ada ya. Baik, apakah Bapak ada alergi? ada, Alergi apa? alergi kena deterjen, Bapak apa ada tekanan darah tinggi? tidak ada, Kencing manis? tidak ada, Baik, di keluarga apakah ada yang alergi? tidak ada, Mengalami kencing manis? tidak ada, Tekanan darah tinggi? tidak ada, Baik. Sekarang di rumah, apakah ada keluarga yang mengalami keluhan yang sama? tidak ada juga, Tidak ada ya. Baik, tempat tinggal Bapak seperti apa? Bersih atau tidak? bersih, Bapak mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari, Apakah Bapak sering mengganti pakaian dalam? sering, Sering ya. Apakah di rumah Bapak ada memelihara hewan? tidak ada, Memelihara tanaman? tidak ada, Apakah Bapak ada hobi memancing? tidak ada, Tidak ada ya. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan kulit, kuku, dan rambut. Dan ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? bersedia, Baik, kalau begitu saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bapak ada keluhan apa datang ke sini? udah bercak di kelamin, Ini sudah sejak kapan? 2 hari yang lalu, Apa pernah seperti ini sebelumnya? tidak, Apa di daerah kemaluan Bapak ada rasa nyeri, gatal, atau panas? gatal dan nyeri, Bapak kira-kira tahu awalnya seperti apa? ada luka, Ada luka ya. Apa lama-lama menjadi bengkak? ya, Iya. Selain di RS itu, apakah ada dia menjalar ke tempat lain? tidak ada, Tidak ada ya. Bapak kira-kira tahu apa pencetusnya? tidak, Tidak ya. Bapak terakhir kali berhubungan intim kapan, Pak? 2 minggu yang lalu, Dengan siapa? dengan pacar saya, Apakah Bapak menggunakan pengaman atau tidak? tidak, Tidak ya. Apa sudah pernah diobati sebelumnya? sudah, Dengan obat apa? dengan obat di warung, Apa nama obatnya? saya kurang tahu, Apa ada perubahan setelah minum obat? tidak ada, Tidak ada ya. Bapak ada gejala seperti demam, lemas, atau penurunan berat badan? tidak ada, Tidak ada ya. Bapak ada nyeri di perut bawah? tidak ada, Apakah Bapak ada nyeri berkemih? iya, Ada ya. Apa ada nyeri di bagian pinggang? tidak ada, Tidak ada ya. Selanjutnya pemeriksaan kulit. Di sini warna kulitnya sawo matang, suhu kulitnya juga normotermi, kelembapannya normal, tekstur kulitnya juga normal, lokasi lesinya dorsal metakarpal bagian dekstra, penyebarannya generalisata, effervescensi primernya di sini plak, warnanya eritematosa, ukurannya miliar, batasnya juga tegas, jumlahnya multiple, susunan kelainannya confluence,
Terus efloresensi sekundernya di sini erosi. Untuk pemeriksaan penerologi pada pria, dilakukan pengamatan khususnya daerah penis dan skrotum secara sistematis, mulai dari rambut pubis, kulit pada penis, apakah terdapat luka, perubahan warna, dan sebagainya. Setelah itu pada muara uretra, apakah ada infeksi, karankula, tumor, dan cairan. Setelah itu distress dari warna, konsistensi, bau, dan pembengkakan. Lalu skrotum, apakah simetris atau tidak, perlekukannya, pembengkakannya, penonjolannya. Terus terakhir KGB regionalnya, apakah ada pembesaran maupun nyeri tekan. Pada pemeriksaan fisik khusus, bila terdapat bercak putih, maka kita lakukan uji sensitivitas pada lesi. Pertama yaitu menggunakan loop. Di sini untuk melihat yaitu akromia, atropi, dan alopecia. Di sini tidak terlihat. Lalu kita tes perabaan dengan kapas yang ujungnya diruncingkan. Nanti saya akan tekan bila teraba, katakan ya Pak. Teraba? Teraba? Tutup mata Pak. Apakah teraba? Teraba? Oke, baik. Selanjutnya tes rasa nyeri dengan pulpen yang ujungnya tajam dan tumpul. Lalu nanti saya akan menekan bila tajam, katakan tajam, bila tumpul, katakan tumpul ya Pak. Sini, apakah tajam? Tajam? Ini ya. Ini apakah tajam atau tumpul? Tajam atau tumpul? Tumpul. Lalu tutup matanya Pak. Apakah tajam? Apakah tajam? Lalu apakah tumpul? Tajam atau tumpul? Baik, selanjutnya tes suhu dengan tabung reaksi yang berisi air panas dan air dingin. Jadi Pak, kalau ada rasa panas maupun dingin bilang ya. Ini panas atau dingin? Ini panas atau dingin? Lalu ini panas atau dingin? Ini panas atau dingin? Lalu tutup matanya Pak. Di sini panas atau dingin? Di sini panas atau dingin? Lalu di sini panas atau dingin? Di sini panas atau dingin? Baik. Terakhir tes dengan tinta gunawan dengan menggunakan spidol yang akan kita lalui dari kulit yang normal ke lesi. Lalu nanti kita minta pasiennya olahraga selama 15 menit sampai berkeringat. Jika pada lesi ada anhidrosis, maka tinta pada lesi tidak akan luntur. Bila dicurigai terdapat kusta, maka dilakukan pemeriksaan saraf tepi, yaitu untuk memastikan apakah ada penebalan ataupun pembesaran, apakah saraf kiri dan kanan sama besar atau tidak, lalu apakah ada rasa nyeri tekan atau tidak. Baik, pertama saya akan memeriksa saraf auricularis magnus. Bapak silakan hadap ke sebelah kiri, Pak. Baik, di sini terlihat musculus sternocleidomastoideus. Lalu saya akan meraba sepanjang ini. Baik, sebelahnya lagi Pak, hadap sebelah sini. Baik, masih dalam batas normal. Lalu saya akan memeriksa saraf ulnaris. Baik, silakan tangannya seperti ini. Pertama jari manis saya pada olecranon, lalu jari telunjuk saya pada epicondylus medialis, lalu jari tengah saya akan meraba nervus ulnaris. Baik, yang sebelahnya Pak. Baik, masih dalam batas normal. Lalu saya akan memeriksa nervus popliteal lateralis. Lalu saya akan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada pertengahan betis bagian luar, lalu meraba ke atas sampai menemukan benjolan tulang yaitu caput fibula. Lalu meraba saraf peroneus 1 cm ke arah belakang. Baik, di sini masih dalam batas normal. Lalu saya akan memeriksa saraf tibialis posterior. Baik, kakinya dibuka sedikit. Pertama saya akan menjelangkan tangan, yaitu lalu saya akan meraba malleolus medialisnya. Lalu mundur 1 cm ke arah belakang.
Lalu saya akan meraba di sini. Di sini masih dalam batas normal. Bila ada sisik tebal dan kasar, maka dilakukan kerokan. Yang pertama yaitu fenomena tetesan lilin. Dilakukan penggoresan dengan pinggir objek gelas dalam garis lurus melewati skoma pada lesi. Maka akan terlihat skoma putih seperti mika atau persis seperti pada lilin yang dilakukan penggoresan. Lalu tanda outspeed yaitu skoma pada lesi dikerok menggunakan objek gelas yaitu lapis demi lapis. Pada lapisan epidermis akan terlihat titik-titik perdarahan. Lalu fenomena Koppner dilakukan secara non-spesifik yaitu lesi baru pada kulit normal bila ada trauma. Lalu selanjutnya pemeriksaan rambut. Di sini warna rambutnya hitam. Lalu batang rambutnya juga di sini kuat dan halus. Lalu di sini tidak terlihat ketombe maupun telur kutu. Lalu saya akan memeriksa pool test. Baik, di sini masih normal. Lalu saya akan memeriksa kulit dasar kepala. Di sini tidak terlihat adanya lesi scarring maupun non-scarring alopecia. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa kuku. Silakan diangkat tangannya, Pak. Baik, di sini kuku pasien berwarna merah muda. Di sini juga pendek, bersih dan terawat. Permukaannya di sini halus dan tidak ada lekukan. Lalu lempeng kukunya juga kuat. Dasar kukunya juga kuat. Dan juga di sini tidak terlihat adanya tanda-tanda radang dan bentuk jarinya juga normal. Lalu ke bagian kaki. Di sini sama warna kukunya juga merah muda. Di sini dia kukunya pendek dan juga bersih. Lalu permukaannya juga halus dan tidak ada lekukan. Terus lempeng kukunya juga kuat. Dasar kukunya juga kuat. Dan di sini terlihat tidak ada tanda-tanda radang dan bentuk-bentuk jarinya juga normal. Lalu di sini saya akan menjelaskan anatomi kulit. Kulit terbagi atas epidermis, dermis, dan lapisan subkutan. Di bagian dermis terbagi lagi menjadi ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Lalu di bagian dermis dia terdapat pars papillare dan reticulare. Terus di sini terdapat kelenjar ekrin, di sini kelenjar apokrin, di sini ada muara kelenjar apokrin. Lalu di sini ada akar rambut, lalu di sini ada musculus erector pili, lalu di sini ada pembuluh darah, ini ada arteri dan vena, dan di sini juga terdapat kapiler. Lalu di sini juga terdapat persyarapan. Yang pertama ada badan Meissner, ada supini, ada Golgi Massoni, dan kelenjar limpe. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Di sini saya ingin menjelaskan tadi ini adalah alergi yang disebabkan oleh deterjen. Maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan skin test. Lalu saya akan memberikan antibiotik. Jadi lesinya Pak tolong jangan digaruk. Lalu jaga kebersihan. Dan jika perlu ketika Bapak mencuci pakaian bisa gunakan handscoon untuk menjaga supaya tidak terkena deterjen lagi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Selamat pagi.